Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan membahas moderasi beragama, yaitu P3K tahun 2023. Ini merupakan kisi-kisi soal P3K Kemenag, di mana nanti ada kurang lebih 16 soal ya. Acuannya adalah 4 indikator moderasi beragama ya. Yang kedua, nilai budaya kerja Kemenag ya. Ini merupakan kisi-kisi untuk teman-teman yang mau P3K untuk di naungan Kemenag ya. Yang pertama, 4 indikator moderasi beragama, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. Ini komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Yang ketiga, anti kekerasan, yaitu menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi ramah. Dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Ini adalah 4 indikator moderasi beragama, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan yang keempat, penerimaan terhadap tradisi ramah. Dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai budaya kerja ya, Kementerian Agama. Yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, inovasi. Keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, keteladanan. Kemudian integritas 1, bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar ya. Yang kedua, berpikir positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, menolak korupsi, suap, atau gratifikasi. Nah, ini adalah sikap profesionalitas. Yang pertama, melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan. Yang kedua, disiplin. Disiplin. Profesional itu yang kedua, ada kata kuncinya disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang ketiga, melakukan pekerjaan secara terukur. Kata kuncinya. Dan yang keempat, melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nanti apabila ada kata-kata tugas tepat waktu, maka jatuh ke profesionalitas. Dan yang kelima, menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan. Reward
and punishment sesuai dengan ketentuan. Nah, ini masuk ke dalam profesionalitas. Nah, berikut adalah contoh atau kisi-kisi soal yang mudah-mudahan keluar dalam seleksi P3K Kemenak tahun 2023 ini. Yang pertama, jika banyak warga negara yang tidak moderat ya dalam beragama, maka itu bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Ini adalah kalimat negatif, maka itu bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Nah, pilihannya adalah sangat setuju, yang C ragu-ragu, D tidak setuju, dan E sangat setuju. Silakan teman-teman jawab jika sudah. Nah, jawabannya adalah E ya, sangat tidak setuju ya. Yang kedua, ajaran agama yang murni tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari kepala desa hingga presiden di Indonesia. Silakan teman-teman jawab jika sudah. Jawabannya adalah E ya, sangat tidak setuju. Di sini ajaran agama yang murni tidak membolehkan. Harusnya kan mau dia agamanya apapun, dia berhak untuk menjadi pemimpin publik ya. Dan yang ketiga, ini adalah soal yang ketiga, umat beragama tidak diperkenankan. Ini ada kalimat negatif lagi. Tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah. Silahkan teman-teman jawab. Jawabannya adalah E ya, sangat tidak setuju ya, tidak diperkenankan. Seharusnya kita saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, jika ada pertentangan pendapat antara pendapat keagamaan dari suatu organisasi keagamaan dengan undang-undang. Apabila ada pertentangan antara pendapat keagamaan dan undang-undang, maka tentu saya akan mengikuti pendapat keagamaan karena bernilai spiritual dan transendental. Nah, silahkan teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Apa sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju? Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju ya. 5. Saya tidak mengambil tindakan apapun jika melihat seseorang bertindak tidak toleran. Nggak ngapa-ngapain apabila ada orang yang tidak toleran, tidak moderat, dan melakukan kekerasan. Ya, pasti di sini jawabannya sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju ya. Yang keenam sekarang, sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama. Sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama. Silakan teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Jika sudah, mari kita jawab. Nah, maka jawabannya sangat
tidak setuju karena di sini ada banyak kalimat atau ada kalimat negatif ya. Sekarang yang nomor 7. Dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, hak dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama. Harusnya hak atau HAM dan demokrasi harusnya sejalan, tapi di sini soalnya bertentangan dengan ajaran agama. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Harusnya HAM dan demokrasi harus sejalan dengan ajaran agama. Nomor 8. Nomor 8 soalnya panjang nih. Andi adalah remaja berusia 18 tahun ya. Ia berpacaran dengan Nanda sejak 3 bulan lalu ya. Andi dan Nanda ya. Mereka menganut agama yang berbeda. Suatu hari Nanda mengajak Andi untuk ikut kegiatan ibadahnya sekaligus memperkenalkannya dengan keluarga besar. Andi menolak untuk mengikuti ibadahnya sebab keyakinan mereka yang berbeda. Hal tersebut membuat Nanda marah dan memelas agar Andi mau ikut. Jika Anda adalah Andi, maka Anda akan tetap pada pendirian Anda. Andi, jika kita adalah Andi, maka kita tetap nggak mau ngikutin ibadahnya si Nanda karena berbeda agama. Jawabannya adalah sangat setuju dengan tindakan Andi yang tidak mau melakukan ibadah yang bukan merupakan agamanya ya. Sangat setuju apabila kita menjadi Andi. Sekarang yang nomor 9. Anda merasa tenang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama dengan alasan menjalankan agama yang Anda yakini. Nih, Anda merasa tenang melanggar aturan. Masa melanggar aturan tenang ya? Di sini udah harus ketahuan ya. Anda merasa tenang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama dengan alasan menjalankan agama yang Anda yakini ya. Maka jawabannya silakan teman-teman. Nah, sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju. Sekarang nomor 10. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan inovasi? Nah, tadi udah di awal ada profesional, ada integritas. Nah, sekarang yang mana yang mencerminkan inovasi? Apakah menerima reward dan punishment sesuai dengan ketentuan? Apakah melakukan pekerjaan yang baik mulai dari diri sendiri? Apakah mengatasi masalah dengan segera? Komitmen dengan tugas yang diberikan, atau meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi? Maka jawabannya adalah yang D ya. Inovasi itu adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi. Nih jawabannya yang D. Ingat ya teman, inovasi. Yang nomor 11, manakah yang Anda pahami sebagai tindakan mencerminkan sikap teladan? Sikap teladan. Apakah A. Komitmen dengan tugas yang diberikan, B. Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi, C. Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan, atau D. Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat ya.
Jawabannya adalah yang D ya. Yang D termasuk dalam sikap teladan, itu membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat ya. 12. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Apakah bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar, tidak bertindak diskriminatif, atau C. melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri, atau yang D. berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi? Jawabannya adalah B ya, tidak bertindak diskriminatif ya. Ini adalah tindakan yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tidak bertindak diskriminatif. Yang 13 ya, sikap bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Dengan hasil terbaik merupakan salah satu definisi nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek apakah tanggung jawab, apakah profesionalitas, apakah integritas, atau inovasi? Jawabannya adalah profesionalitas. Tadi di awal udah saya sebutkan profesionalitas itu apa. Nah, di sini adalah bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Maka jawabannya adalah profesionalitas. Yang 14 ya, sikap memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil, merupakan indikator nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek apakah tanggung jawab, apakah profesionalitas, apa integritas, atau keteladanan. Maka jawabannya adalah keteladanan ya. Keteladanan, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil. Maka jawabannya adalah keteladanan. 15. Sikap melaksanakan tugas kemanusiaan. Sikap melaksanakan tugas kemanusiaan merupakan indikator nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek apakah tanggung jawab, profesionalitas, integritas, atau keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka jawabannya adalah D ya, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan tugas kemanusiaan. Jawabannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 16. Sikap bekerja secara tuntas dan konsekuen ya. Sikap bekerja secara tuntas dan konsekuen merupakan salah satu definisi nilai budaya kerja Kementerian Agama pada aspek apakah tanggung jawab, apakah profesionalitas, apakah integritas, atau apakah inovasi. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Silahkan jawab di kolom komentar biar lebih rame. Oke, demikianlah kisi-kisi untuk soal P3K dalam naungan Kementerian Agama tahun 2023. Mudah-mudahan enggak jauh beda soalnya dari soal-soal ini.
Oke, demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.